Halo teman-teman, selamat datang di videoku. Di video ini akan membahas tentang materi kata benda neuter. Tanpa berbasa-basi lagi, mari kita ke materinya. Shalom teman-teman. Kali ini kita akan mempelajari dan membahas materi kata benda neuter. Seperti yang tertera di layar Anda, judulnya mengenal kata benda neuter sederhana. Di dalam bahasa Yunani, kata benda dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama maskulin, yang kedua adalah feminim, dan yang ketiga adalah kata benda neuter yang akan kita bahas pada video ini. Oke, next. Kelamin kata-kata, kata benda, dan neuter dari deklensi kedua. Dalam bahasa Indonesia, semua kata benda yang dipakai untuk orang laki-laki dan binatang jantan adalah berkelamin maskulin, dan semua yang dipakai untuk orang perempuan dan binatang betina adalah berkelamin feminim, dan semua benda lain menggunakan kata benda berkelamin neuter. Tetapi dalam bahasa Yunani, tata bahasanya tidaklah sesederhana itu. Berbeda dengan tata bahasa Indonesia, dalam bahasa Yunani, hampir semua kata benda yang dipakai untuk laki-laki dan binatang jantan berkelamin maskulin, dan hampir semua yang dipakai untuk orang perempuan dan betina berkelamin feminim. Tetapi kata-kata benda lain belum tentu berkelamin neuter. Sebagian memang berbentuk neuter, tetapi ada sebagiannya berbentuk maskulin dan sebagian berbentuk lagi feminim. Biasanya kelamin kata dapat diketahui dari akhirannya atau ending suatu kata. Seperti yang sudah kita lihat, hampir semua kata benda dari deklensi kedua berakhiran os, yang bermakna adalah maskulin, dan semua kata benda berakhiran on, yang bermakna neuter, termasuk kata teknon yang memiliki arti seorang anak. Oke, next. Berikut ini adalah beberapa contoh kosakata yang perlu kita pelajari bersama-sama. Daftar kosakata ini perlu kita pelajari dan hafalkan untuk bisa kita memahami lebih banyak perbendaharaan kata bahasa Yunani. Tidak ada cara lain selain kita harus menghafal. Semakin sering kita melihat daftar kosakata ini, akan membantu kita dalam mengingat apa arti dari kata tersebut. Jika teman-teman ingin mengenal kosakata benda lain lebih dalam, maka teman-teman bisa melihat dari sumber internet dan aplikasi yang ada di Google Play Store, di mana banyak aplikasi yang akan membantu teman-teman semua untuk menghafal beberapa kata-kata dalam bahasa Yunani, dan juga membantu teman-teman seperti dalam mengajarkan penggunaan dan dasar kosakata bahasa Yunani di sana. Namun kali ini saya ingin kita mempelajari bersama-sama dari daftar kosakata yang sudah tersedia di sini, karena daftar dalam kosakata ini pastinya akan membantu dalam menjawab soal. Yang pertama adalah argurion.
dalam bahasa Inggrisnya berarti silver dan bisa juga money. Dan dalam bahasa Indonesianya perak dan uang. Selanjutnya adalah biblion. Dalam pengucapannya di bahasa Inggris yaitu book. Dan dalam arti bahasa Indonesianya adalah kitab. Selanjutnya dendron, yang berarti dalam bahasa Inggrisnya tree dan dalam bahasa Indonesia pohon. Yang selanjutnya adalah ergon. Dalam pengucapan bahasa Inggrisnya work dan bahasa Indonesianya adalah pekerjaan. Dan yang selanjutnya adalah kata evangelion. Di dalam bahasa Inggrisnya berarti gospel. Dan arti bahasa Indonesianya bisa Injil dan juga bisa kabar baik. Dan selanjutnya adalah hierom. Dalam pengucapan bahasa Inggrisnya yaitu temple. Dan arti bahasa Indonesianya adalah kuil dan juga bisa jadi tempat ibadah. Selanjutnya adalah kata teknon, yang pengucapan bahasa Inggrisnya yaitu child dan arti dalam bahasa Indonesianya yaitu anak. Dan selanjutnya adalah poterion. Di dalam pengucapan bahasa Inggrisnya itu cup dan arti dalam bahasa Indonesianya adalah bisa jadi cawan, bisa jadi cangkir. Terus kata selanjutnya adalah probaton, yaitu dalam pengucapan bahasa Inggrisnya yaitu sheep dan arti bahasa Indonesianya adalah domba. Kata selanjutnya semeon. Prosopon dan pengucapan bahasa Inggris adalah face, yang bermakna wajah atau muka. Dan selanjutnya adalah kata semeo, yang dalam pengucapan bahasa Inggrisnya sign, yang berarti tanda. Dan kosakata selanjutnya adalah sabaton, dan dalam pengucapan bahasa Inggrisnya adalah Sabbath, dan arti dalam bahasa Indonesianya adalah hari Sabat. Dan yang terakhir adalah ployon, dan dalam pengucapan bahasa Inggrisnya adalah boat. Arti dalam bahasa Indonesianya bisa kapal, bisa perahu. Oke, selanjutnya kita akan membahas kata benda neuter dari deklensi kedua bentuk tunggal. Dan ini adalah tabel rumus yang akan kita pelajari bersama-sama. Sama dengan kata benda maskulin, kata benda neuter ada subjek kata nominatif, vokatif, akusatif, genetif, dan datif. Tetapi dalam bentuk penulisannya sudah berubah. Saya ambil contoh dengan menggunakan kata ergon sebagai kata benda neuter. Dalam penulisan nominatif ergon, lanjut ke vokatif masih ergon, dan di akusatif masih ergon. Nah, dari 3 kasus ini, nominatif, vokatif, dan akusatif, bentuk akhirannya sama menggunakan on. Tetapi di genetif dan datif, akhirannya berubah menjadi o. Hampir sama dengan penggunaan kata dalam logos. Namun yang hanya perlu kita ketahui basic dari kata benda itu sendiri, yaitu ergon saja. Kita lanjut ke kata benda neuter dari deklensi kedua bentuk jamaknya, yang dimana bentuk jamak atau plural akhirannya berubah menjadi a, sehingga
mulanya ergon menjadi erga. Di nominatif plural menggunakan erga, lanjutnya vokatif masih menggunakan erga, dan di akusatif pun masih menggunakan erga. Di genitif plural berubah menjadi ergon, dan datif menjadi ergois. Ending akhirannya ini sama dengan logos. Setelah teman-teman tahu rumus dari ergon tersebut, mari kita pelajari bersama dengan melatih diri. Coba teman-teman ganti kata benda neuter ini dengan kata yang lain, seperti kata probaton, prosepon, semeion, untuk melatih sejauh mana pemahaman teman-teman. Semakin teman-teman melatihnya, akan semakin mahir teman-teman. Dan tentu ketika kita menghafal tabel kosakata neuter yang ada di video ini, nanti teman-teman bisa membedakan dari kata benda maskulin dan kata benda feminim. Mudah-mudahan daftar dari kosakata ini membantu teman-teman untuk semakin mau belajar dan melatihnya. Saya mau menekankan bahwa kita perlu belajar dan menghafal banyak kosakata Yunani. Saya tahu bahwa hal ini tidaklah mudah. Seperti kita belajar bahasa Inggris yang pertama diperkenalkan sejak SD, lanjut ketika di SMP kita belajar lebih banyak kata bahasa Inggris dan tata bahasanya, dan di SMA lebih banyak lagi. Tetapi sejauh mana pemahaman kita tentang bahasa Inggris itu sendiri? Begitu susah untuk bisa kita lancar dalam berbahasa Inggris. Bagaimana dengan bahasa Yunani? Tentunya lebih susah lagi. Tanpa kita memiliki perbendaharaan kosakata dan pengenalan tata bahasa yang benar, maka kita akan susah untuk membaca dan mengerti akan maksud yang dituju dalam bahasa Yunani tersebut. Jadi saya mendorong teman-teman untuk lebih rajin belajar bahasa Yunani agar bisa mengerti akan maksud yang dituju itu. Oke, sekian dari presentasi saya di video ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa klik tombol like yang ada di bawah jika teman-teman menyukai video ini, dan jika teman-teman ada komentar, saran, dan kritik tentang video ini, teman-teman bisa tuliskan di bawah kolom komentar. Sekian dari video ini. Terima kasih sudah menonton. ひざまずけ豚どもが繰り裂いてみせてやる未来さえも救いを求める